Bapak Ibu jemaat Gemim Immanuel yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya ingin menyapa Shalom. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Kalau saya tanya, apa kabar hari ini? Yes. Dahsyat luar biasa. Yes. Aku diberkati. Oke? Selupa? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Aku diberkati. Yang bilang malah lupa. Oke. Saya ingin menyapa lagi. Shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Ya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya percaya dalam waktunya Tuhan, ya. Dalam waktunya Tuhan saya melayani di tempat ini lewat Ibu Pendeta Heni. Ya, terhubung bulan lalu ya, bulan lalu dan waktu yang Tuhan tentukan hari ini. Ya. Tadi karena Ibu Pendeta bilang perkenalkan diri supaya juga jemaat tahu, supaya orang sama-sama baku tahu toh. Sesama saudara bersaudara, sesama orang Manado. Ada yang dari luar Manado? Oh. Semua orang Manado, gitu kan? Semua orang Manado, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur Gemim ada di Jakarta sejak 2016 ya Bu Pendeta, 2016. Saya sendiri ke Jakarta 2018 ikut suami yang ditarik dari Manado, ya mungkin juga sebagian kenal. Suami saya Dr. Maksi Rondonuwu, dulu Direktur Rumah Sakit Kando. Tahun 2018 ditarik ke Kementerian Kesehatan, berkantor di kantornya Ibu Patricia. Bu Patricia juga dulu dengan saya di kantor Dinas Kesehatan Provinsi. Baku ikut orang pindah ke Jakarta, ya dulu Bapak di kantornya Ibu Patricia sekitar 1 tahun mungkin, apa 2 tahun. Kemudian pada saat COVID melanda Indonesia, melanda dunia, ya dipercayakan oleh pimpinan sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan. Jadi mungkin Dalia waktu urus-urus mau vaksin, semua vaksin di sini, ya ada naik-naik juga kan COVID, tapi semua yang sudah tentu mengamankan dirinya, pemerintah sudah menyediakan bagian orang adalah memberi diri untuk divaksin, gitu kan, ya. Dan kalaupun ada yang naik, kayaknya yang mereka yang memang tidak divaksin, ya atau vaksinnya belum lengkap. Saya sendiri bekerja juga di Kementerian Kesehatan, pernah di Badan Penghubung Daerah, di kantor penghubung. Itu kantor penghubung Pemda Provinsi, dulu saya berkantor di Cempaka Putih, sekarang sudah di Kemayoran juga, di Jalan Garuda, udah pindah kantornya di Jalan Garuda. Dan sejak 2021 saya pindah ke Kementerian Kesehatan, saat ini di bagian pelayanan kesehatan primer yang mengurus tentang klinik-klinik pratama, juga mengurus praktek dokter mandiri, ya, dokter-dokter umum yang berpraktek. Suami akan pensiun pada tahun depan terhitung 1 Juni dan saya juga sudah diminta Bapak untuk mengambil jatah masa persiapan pensiun. Ya, jadi tahun depan saya terhitung 1 Mei sudah memasuki masa persiapan purna bakti. Ya, puji Tuhan, saya berdoa semua kita yang dipanggil Tuhan ke Jakarta itu ada agenda Tuhan atas kehidupan kita. Ya, dan kalau Tuhan yang sudah memanggil kita, pasti Tuhan yang akan menuntaskannya. Yang penting kita tahu bagian kita apa. Amin, ya, karena selalu ada bagian Tuhan, tetapi ada juga bagian kita.
Ya, Tuhan menciptakan kita itu punya kehendak bebas untuk memilih. Mau percaya, mau dengar apa yang Tuhan bilang, atau enggak mau percaya, itu kehendak bebas kita. Tuhan enggak paksa-paksa. Ya, tetapi Tuhan terus bergerak di dalam pergerakannya. Apakah kita mau ikut bersama-sama Tuhan dengan pergerakan Tuhan hari-hari ini, itu juga keputusan kita. Ya. Hari ini BPMS memberikan tema Tuhan memimpin perjalanan umatnya. Umatnya siapa? Kalau kita baca dalam bagian tadi adalah umat Israel yang telah dikeluarkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib dari Mesir. Ya. Tuhan memimpin perjalanan umatnya, maka katakan kepada diri kita sendiri, Tuhan memimpin perjalanan hidup kita. 1, 2, 3. Kau yakin? Yes. Harus yakin, ya. Dan ini ternyata adalah satu bagian dari tema bulanan yang diangkat oleh BPMS, membina persekutuan gereja yang tahan uji. Artinya apa? Bahwa akan ada gereja yang tidak tahan uji. Ya. Nah, kita hari ini merenungkan bagian ini agar gereja kita tahan uji. Siapa gereja itu? Siapa gereja itu? Saya. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa bait Allah itu adalah kamu. Tahukah kita bahwa kita adalah bait Allah? Bahwa tubuh kita ini adalah tempat kediaman Allah? Maka firman Tuhan yang mau disampaikan hari ini pun adalah untuk membina kita sebagai gereja yang adalah pribadi, tetapi gereja yang adalah juga persekutuan Gemim Immanuel untuk menjadi gereja yang tahan uji. Amin. Karena di sepanjang hidup ini akan selalu ada ujian. Apa tujuan ujian, Bapak Ibu? Supaya naik kelas. Tidak ada ujian, tidak naik kelas, ya kan? Walaupun teori so belajar semua teori, tidak ikut ujian, tidak naik kelas. Nah, Paulus memberikan gambaran kehidupan kita di dunia ini ada kelas-kelasnya. Kehidupan rohani kita itu ada kelas-kelasnya. Ada kelas bayi rohani, sadiki-sadiki bataria. Tuhan, Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Tuhan, Tuhan, tolong ini, cebok lah, ganti popok, aku mau minum susu, gitu kan bayi. Itu Kristen yang masih bayi. Ada yang sudah dikatakan kanak-kanak, ya mungkin so SD, ada yang so akil balik, so abis puber, ya, 15 tahun, so masa akil balik, dan ada yang sudah dewasa. Kalau engkau bisa menyelesaikan pendidikan SD-mu, engkau bisa lanjut ke SMP. Kalau kau bisa menamatkan SMP, kau bisa lanjut ke SMA, ke S1, S2, dan ke S3. Tidak ada S3 tanpa lulus SD, ya. Dan setiap tahapan pendidikan itu akan diuji apakah engkau sudah bisa naik kelas, apakah engkau sudah bisa pindah atau belum. Kalau engkau belum lulus, yang terjadi apa? Ya, ulang. Ya kan? Jadi demikian juga dengan rohmu, roh kita. Kalau belum lulus, ulang lagi, diuji yang mata pelajaran yang belum lulus itu lagi. Ya, mungkin mata pelajaranmu ya kesombongan, belum lulus di situ. Tukang maraju, pangsaki hati, diuji lagi di situ sampai engkau bisa lulus.
Jadi kalau hari-hari ini engkau baper-baper, ya ketahuilah engkau sedang diuji untuk naik kelas. Ada banyak orang baperan sampai masuk rumah sakit. Bu Pendeta, saya hari-hari ini kami punya komunitas doa puasa. Ya, kami punya doa puasa, kami berpuasa setiap hari Selasa dan Sabtu. Kami ketemu nggak pernah onsite seperti ini. Itu terbentuk tahun lalu ya, di masa-masa pandemi, waktu mau menjelang Paskah, ya Tuhan taruh dalam roh saya doa puasa 40 hari menjelang Paskah. Saya melihat kok teman-teman di gereja saya, mereka dengan antusiasnya doa puasa menjelang Paskah. Oke, kita doa puasa, diajaklah sekitar 7 orang, ibu-ibu juga yang ada di Sion, Gemim Sion. Tadi lupa ya perkenalkan, saya dari Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara ya. Kami berdoa puasa selama 40 hari. Saya mikirnya waktu itu ya udahlah by event aja. Jadi kalau pas ini mau Paskah doa puasa, nanti berhenti lagi, orang ulang lagi kalau ada event, ada momen. Ya, tapi hari itu, 1 hari setelah hampir berakhirnya doa puasa 40 hari, tiba-tiba peserta ini bilang gini, "Ibu, jangan berhenti, ini doa puasa, kami merasa dibangun jati diri kami merasa dibangun iman kami kenal siapa Tuhan kami kenal siapa diri kami yang Tuhan ciptakan. Ternyata saya ini berharga dan mulia, dan saya ini dikasihi Tuhan." Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa dia itu berharga di mata Tuhan, dan bahwa dia itu mulia. Kenapa dia berharga dan dia mulia? Karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saking berharganya manusia, sehingga waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Yesus mau bayar harga. Ya. Agar kita tidak ke neraka. Waktu Lucifer ini malaikat Tuhan, pemimpin pujian penyembahan di sorga, jatuh dalam dosa, diciptakanlah neraka. Dan itu tempat bagi Lucifer yang telah jatuh dalam dosa bersama dengan para malaikatnya. Kita tidak pernah ditakdirkan Tuhan untuk ada di neraka. Ya. Tapi lihat perbedaannya. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan merancangkan keselamatan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak Tuhan kirim ke neraka. Ya, bahkan segala kutuk neraka itu Tuhan yang tanggung, agar engkau menikmati keselamatan yang Tuhan kerjakan. Dan itu hanya bisa didapat dalam Tuhan Yesus. Maka kepada anak-anak muda saya berpesan, firman Tuhan berpesan, kalian menghadapi satu masa yang lebih sulit dari masa kami. Kelihatannya enak, teknologi itu berkembang dengan sangat pesat. Dulu orang kalau mau belajar, jangankan mau belajar, mau cari di Alkitab, mau cari tuh ayat ini, ayat itu, berjuang di mana dia, karena kita harus pegang Alkitab manual. Hari-hari ini kita dengan mudahnya ketik kata kunci, ya, ketik kata kunci Yosua, lahir segala ayat Alkitab tentang Yosua. Mau perlu referensi apapun dalam studimu, engkau cukup klik, ya. Google dan segala fasilitas online akan membantu engkau. Tetapi ingat bahwa di dalam kenyamanan itu, di dalam kemudahan-kemudahan itu, ada begitu banyak tawaran-tawaran iblis yang bisa menjerumuskan engkau. Sedangkan kita sedang cari ayat Alkitab di Google, tiba-tiba muncul kemari di layar apa? Rekomendasi TikTok lah, ya, rekomendasi segala aplikasi, bahkan aplikasi ataupun informasi yang bisa membuat engkau jadi seorang ateis.
yang engkau tidak bisa yakin lagi apakah benar-benar Tuhan itu ada atau tidak. Apakah Yesus itu memang ada atau tidak. Karena itu penting bagi anak-anak muda, pencapaian akademik perlu, sangat perlu. Tetapi melebihi pencapaian akademik adalah pencapaian karakter-karakter ilahi. Engkau bisa jadi pejabat tinggi, engkau bisa jadi doktor profesor di lingkungan akademik. Tetapi kalau engkau tidak dibentuk dengan firman Tuhan, engkau bisa menjadi petinggi-petinggi yang mempermalukan nama Tuhan. Ada begitu banyak kisah yang kita lihat ya. Orang yang ada di dalam gereja yang harus tersandung masalah narkoba lah, masalah perhugelan lah, masalah korupsi dan semua. Kenapa? Pendidikan akademik memang tinggi, tetapi pendidikan karakter ilahi itu rendah. Kenapa? Karena kita lebih suka mendengarkan apa yang dikatakan dunia dan bukan apa yang dikatakan Tuhan. Hari ini Tuhan memimpin perjalanan umat Tuhan. Firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita semua bahwa perjalanan kehidupan kita bukan hanya perjalanan atas apa yang ada di dunia ini. Karena Tuhan menciptakan kita itu makhluk roh, jiwa, dan tubuh. Ketika Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan, salah satu sifat Tuhan yang ada pada kita adalah kekekalan. Karena Allah itu kekal. Sehingga kita yang diciptakan serupa dan segambarnya, kita juga kekal. Maka sangat-sangat bodoh kalau kita memahami bahwa di dunia ini mati habis, timbun dikubur selesai. Saya pernah mendengarkan perkataan ini dari orang yang ada di dekat saya juga. Ya. Pikir apa di dunia? Toh, pikir apa di dunia? Pas mati tambung, selesai. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Ada perjalanan panjang yang tidak ada akhirnya. Karena kita itu makhluk kekal. Beda dengan binatang dan pohon-pohonan tumbuhan. Di dalam mereka tidak ada roh yang dihembuskan roh Allah. Tetapi di dalam diri manusia ada roh Allah yang dihembuskan kepada Adam, maka hiduplah Adam. Tanpa roh Allah tidak ada kehidupan. Maka kalau hari-hari ini kita hidup tanpa roh Allah, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang mati. Mati secara rohani, apa indikatornya? Orang yang mati rohaninya berarti yang hidup apa? Kedagingannya, itu indikatornya. Baca aja Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kalau itu ada di dalam kita, itu berarti roh kita kalaupun gak mati lagi sakit. Kenapa dia bisa mati? Kenapa orang bisa mati? Saya tanya dulu. Di alam fisik ini kenapa tubuh kita bisa mati? Biasanya ya sakit, ya atau celaka. Jadi roh kita bisa mati atau bisa sakit-sakitan. Kelihatannya di mana? Di alam yang kelihatan ini. Roh itu memang tidak kelihatan, tetapi dia ada. Sama dengan angin kan? Sama dengan jaringan internet. Apa kita tahu jaringan internet ada? Oh ada, ini ada berapa batang, ada wifi di sini, ada pengenalnya. Ya. Jadi kalau roh kita mati, yang hidup adalah kedagingan. Saya minta seorang anak muda membacakan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Sambil, oke, silakan.
Yes, terima kasih ya. Perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan pada bangsa Israel dari Mesir menuju kemana? Siapa yang tahu? Tuhan memanggil dari Mesir keluar kemana Israel? Menuju mana? Kemana? Bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir menuju tanah mana? Tanah Kanaan. Siapa yang bisa menggambarkan tanah Kanaan itu seperti apa? Silakan. Tidak ada yang salah. Apa aja yang kita tahu? Ya, berlimpah susu dan madu, seorang WKI. Lanjut. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Satu negeri yang apa? Yang subur, negeri yang dijanjikan Tuhan. Apalagi? Nanti orang rajin baca Alkitab. Oke. Makanan roh itu adalah firman Tuhan. Makanan tubuh apa? Nasi, ikan, sayur, buah-buahan, susu. Ya, 5 sehat. Apa 4 sehat? 5 sempurna. Itu makanan tubuh. Jadi adik-adik kalau walaupun banyak tawaran online yang sudah siap saji, belajarlah untuk mengolah sendiri. Ya, karena di siap saji itu biasa sudah digoreng mungkin 40 kali di situ. Ya, bahkan sudah jadi jelanta itu bahannya itu udah karsinogenik istilah dalam kedokteran ya. Sudah bahan-bahan yang berpotensi untuk faktor risiko terjadinya kanker. Ya. Kalau engkau yang suka praktis-praktis goreng-gorengan, hari ini mulai memilih karena engkau berharga. Ya, jangan mati duluan sebelum agenda Tuhan itu tuntas dalam hidupmu. Mati karena apa? Mati karena malas, mati karena golojo. Ya kan? Malas mau mengolah, malas pi pasar, beli jo yang so ada, kong makan jo tuh enak-enak. Sekarang ini makanan-makanan junk food itu apa? Garam, tinggi lemak, tinggi gula. Itu PTM, penyakit tidak menular, suka sekali. Di Manado itu banyak sekali orang yang cuci darah. Sementara persediaan darah makin berkurang. Kenapa? Karena so banyak penyakit menular. Orang yang saya pun yang misalnya mau mendonorkan darah saya, diperiksa dulu. Kalau ada malaria enggak boleh. Ya. Kalau ada bibit penyakit lain apalagi HIV, amit-amit ya, nggak boleh. Cewek-cewek yang suka pergi salon hati-hati dengan segala alat-alat salon. Lebih baik percantik rohmu. Ya, kalau engkau mempercantik rohmu, pasti mukamu akan awet muda, nggak perlu tarik benang, tanam benang kiri kanan. Apalagi mau pasang susuk, jauhkan, ya. Rahasia awet muda. Firman Tuhan bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, rahasia awet mudamu itu dalam Tuhan. Coba lihat Musa, waktu 40 hari ketemu dengan Tuhan, turunnya itu bercahaya mukanya. Jadi kalau wajahmu ingin bercahaya, ketemu Tuhan setiap hari. Amin. Saya ditawari, Bu, waktu jadi istri direktur utama, ditawari salah seorang teman, Bu, tanam benang, Bu. Tanam benang. Buat, iya, Ibu sih memang sudah kencang, tapi supaya lebih kencang. What for gitu loh. Proses penuaan akan terus terjadi. Ya. Lanjut, saya kalau khotbah itu mohon maaf Bu Pendeta, sekitar 1 jam. Rela enggak? Apakah engkau rela? Gas terus gas, yes. Saya itu udah biasa ikut ibadah 3,5 jam.
Jadi kalau belum 2 jam itu Bu baru setengah perjalanan. Beneran. Gas, supaya engkau pulang rohanimu penuh melimpah. Amin ya. Kalau rohmu penuh melimpah dengan firman, pikiranmu benar. Bukan pikiran-pikiran kotor tuh datang. Kalau engkau rohmu dipenuhi dengan firman, dia menuntun jiwamu. Jiwamu itu pikiran, emosi. Dia akan tuntun emosimu sesuai firman dan kehendak. Itu 3 bagian dari jiwa. Kalau rohmu dipenuhi dengan firman, dia akan tuntun engkau berpikir benar. Seperti Filipi 4 ayat 8, tolong dibuka. Orang beda firman, jane. Yang punya gadget, mari kita beda firman, jangan beda orang-orang pestatus. Apalagi membeda di tengah-tengah ibadah. Firman Tuhan bilang itu seperti firman yang tabuang di pinggir jalan. Kenapa engkau silakan Filipi 4 ayat 8. Anak-anak muda bersemangat sekali ini. Puji Tuhan. Yes, itu bagiannya jiwa, bagiannya pikiran yang apa Bapak Ibu? Semua yang benar. Itu kebenaran ada di mana saya tanya? Di mana? Semua yang benar itu ada di mana? Nggak apa-apa, kuat-kuat, masih muda, ayo. Di firman Tuhan, yes. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau tahu kebenaran itu? Untuk kita bisa tahu kebenaran, apa yang harus kita lakukan? Baca. Oke. Siapa yang membaca Alkitab paling tidak 1 hari 3 kali? Belum bilang, horor sekali le Ibu pertanyaan entero 1 kali lemar amper-ampernya Anda mau tanya 3 kali. Untuk roh kita didewasakan sehat kuat, sekarang kita lihat bagaimana cara kita memelihara tubuh kita. Kita makan berapa kali sehari supaya kita tumbuh sehat kuat jadi dewasa? 3 kali. Ada orang ahli gizi, orang kesehatan di sini? 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan. Jam 10 pagi, jam 4 sore. Odo bilang, odo pas-pas, memang kotek mesti makan 5 hari kita ini. Tetapi yang dimakan apa? 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang itu sama, roh kita mau tumbuh sehat kuat, sehingga kita mampu untuk menghadapi segala penyakit-penyakit dunia, bibit-bibit penyakit, kita harus berikan roh kita makan berapa kali? Iya, berapa kali? 3 sampai 5 kali. Maka kita lihat, Daud itu dikatakan sebagai orang yang hatinya berkenan ke Tuhan. Dia memang pernah salah. Dia pernah salah. Tetapi dia tidak tinggal dalam kesalahan itu. Ketika dia berzina dengan Betseba, datang firman Tuhan lewat Nabi Nathan. Dia duduk minta ampun ke Tuhan. Dan dia bilang apa? Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud itu kitab Mazmur berkata, siapa yang tahu Mazmur, siapa yang tahu Daud itu berdoa berapa kali sehari? Mau dapat apa ini kalau siapa yang bisa jawab? Berapa kali? Berapa kali Daud datang memuji-muji Tuhan? Kalau nak tahu cari sekarang di Alkitab.
Berapa kali? 7 kali. Tidak 3, tidak 5. 7 kali. Itu pun dia masih bisa-bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ketika dia berdosa, dia tidak tinggal dalam dosa. Seringkali orang bela diri, ya masih manusia daging, katu numbu. Memang anak suka tuh dosa itu. Memang anak suka, itu pilihan bebas. Ya. Daniel berapa kali sehari? Berapa? 3 kali sehari. Ya. 3 kali. Jadi antara 3 sampai 7 rata-rata berapa? 5. Haleluya. Siapa yang mau berkomitmen, Tuhan aku sekurang-kurangnya 3 kali sehari Tuhan aku mau dengar firman Tuhan. Enggak ada yang berani angkat tangan. Yang kau berani apa? Setiap hari Tuhan aku nonton TikTok 8 jam sehari. Aku komen-komen, like di Facebook 4 jam sehari. Di Instagram, Tuhan mengingatkan perjalanan kita di dunia ini adalah mempersiapkan kehidupan ini masuk di dalam kehidupan setelah kematian. Setelah kematian ada kehidupan dan 2 tempat yang menunggu kita. Apakah kita ada di Firdaus seperti Lazarus, seperti orang jahat yang disalibkan di sebelah Yesus, yang akhirnya menerima Yesus? Ataukah setelah kita mati nanti kita ada di Hades, ya di alam maut pertama, tempat ditampung sebelum kita dihakimi? Seperti orang kaya yang bilang Pak Lazarus, bilang Pak Abraham, tolong dang Lazarus bawa akang setitik air. Itu pilihan. Ya. Perjalanan hidup kita di dunia ini bukan mau jadi profesor, doktor semata-mata, tetapi ada satu yang lebih kekal. Roh jiwa kita mau dibawa kemana? Dan itu keputusan kita hari ini. Apakah kita mau dengar firman Tuhan 3 sampai 5 kali sehari dan melakukannya, atau kita lebih suka mendengar apa kata dunia? Tuhan memimpin perjalanan bangsa Israel dari Mesir. Mesir itu berbicara tentang apa? Perbudakan. Siapa yang mau diperbudak? Enggak ada. Diperbudak itu enggak enak. Diperbudak selama 430 tahun. Dari lingkungan perbudakan, dan itu dikatakan ya Mesir itu lambang dosa. Jadi Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Kita juga ini semua kita sudah dilahirkan dalam keadaan berdosa. Bahkan Daud berkata di dalam kitab Mazmur, masih di kandungan ibu kita belum bikin dosa secara pribadi, saya sudah berdosa. Ya. Karena sudah ada kecenderungan, nature roh kita, sudah ada, jiwa kita sudah ada kecenderungan untuk berdosa. Maka berdosa itu tidak perlu kau ajarkan ke anakmu, dia akan tahu berdusta. Sudah punya nature dosa kita sejak lahir. Ya, dan Tuhan Yesus datang membebaskan kita dari nature itu. Sehingga dikatakan orang yang lahir baru, orang yang sudah menerima Yesus, percaya kepadanya, dikatakan sebagai orang-orang yang mendapatkan, diberikan otoritas sebagai anak Allah. Apakah kita sadar bahwa kita adalah anak Allah? Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 12 mencatat itu. Mereka yang menerima dan percaya kepadaku diberikan kuasa, otoritas sebagai anak-anak Allah. Tetapi puji Tuhan kita hari-hari ini bisa belajar dari bahasa aslinya. Ya, lewat
YouTube, lewat Google, Bapak Ibu saudara-saudara bisa belajar Alkitab. Ternyata Bu, pendeta belajar Alkitab itu enggak harus jadi pendeta. Ya, enggak harus jadi pendeta, ya. Tetapi kita sebagai jemaat biasa, kita bisa belajar firman Tuhan itu. Yohanes 1 ayat 12 ini yang dikatakan kita diberikan otoritas sebagai anak Allah. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, lai itu menerjemahkan anak itu sama ya. Tetapi dalam bahasa asli itu namanya teknon. Artinya apa? Diangkat, diberikan otoritas sebagai teknon, bayi. Anak Allah yang masih bayi. Jadi waktu orang percaya Tuhan seperti Nikodemus, yang lahir baru itu bukan tubuh kita karena kita tidak mungkin masuk ke kandungan ibu lagi. Tapi yang lahir baru adalah roh kita dalam bentuk bayi. Maka di antara kita semua yang hadir hari ini, kita bisa memeriksa. Apakah roh saya itu roh dewasa, roh akil balik, roh kanak-kanak, atau roh masih bayi? Dan itu tidak ada hubungannya dengan jabatan pelayanan, itu tidak ada hubungannya dengan lamanya pelayanan. Karena itu Paulus berkata kepada Timotius, jangan orang menganggap rendah karena kau muda. Engkau bisa muda secara umur di dunia, tetapi kalau engkau dewasa di dalam Tuhan, engkau punya wibawa sebagai anak Tuhan. Tapi walaupun engkau pelayan khusus sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, rohmu tetap roh bayi. Maka yang ada dalam hidupmu, penampakanmu dalam pelayanan maraju. Nim boleh dengar sadiki orang itu DP tapela basar. Ya, tapela basar. Tapi orang yang sudah dewasa, dia tahu firman Tuhan berkata, bodohlah orang yang sakit hati terhadap orang bodoh. Berarti kalau kita yang sakit hati, yang salah siapa? Apakah orang itu atau kita? Kita yang salah. Karena kita tidak memfilter alam pikiran kita dengan Filipi 4 ayat 8. Semua yang orang bilang masuk enteru di kepala, nggak pakai saringan. Maka akhirnya yang terjadi apa? Overthinking. Semua dipikirin yang apa? Yang jelek-jelek, yang khawatir, yang benci, sakit hati, marah, dendam, membara. Seumur hidup tidak mungkin kita mau seampung pengana. Harga diri. Itu orang bodoh. Karena harga diri kita adalah ketika kita didapati berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan apa? Tidak sakit hati dengan orang berperkataan. Tidak sakit hati dengan keadaan. Keadaan boleh saja buruk, ya, tapi saya tidak akan dihancurkan oleh keadaan itu. Karena Allah itu telah menyiapkan segala sesuatu yang aku perlukan. Pandemi boleh datang, saya boleh PHK, tetapi ekonomi saya pasti dijamin Tuhan. Karena yang saya lihat adalah wajah Tuhan dan bukan kenapa Tuhan, kenapa kita so hilang pekerjaan, kenapa begini, kenapa dia so naik pangkat, kenapa kita nyadak, kenapa dia so naik jabatan, kenapa kita babagini. Yang kita lakukan adalah mataku tertuju kepada Tuhan dan aku terus mengerjakan apa yang menjadi bagianku. Tuhan menciptakan kita di hari ke-6, 5 hari sebelumnya Tuhan telah persiapkan segala sesuatunya. Maka Tuhan bilang dalam hidup kita, jangan kau kejar yang gitu-gitu. Kejar Tuhan. Bukankah ada banyak orang yang lebih mengejar yang tambahan itu daripada mengejar Tuhan? Sehingga kalaupun tambahan itu dia dapatkan, yang terjadi adalah apa? Ditinggalkan Tuhan. Sudah apa kuat? Kita tujuan mau jadi orang penting, tapi tujuan mau jadi orang kaya. Tidak salah karena Allah juga tidak mau orang jadi miskin. Allah memberkati kita, ya. Tetapi kita tahu caranya seperti apa.
Makanya kan Bu, nih Hotman akan habis 1 jam Bu. Dalam perjalanan kehidupan kita, katakan kepada diri kita, saya harus dipimpin oleh 3 bagian kehidupan. Roh, jiwa, dan tubuh. Jangan fokus pada yang kelihatan ini. Yang kelihatan ini paling berapa tahun tuh? Firman Tuhan bilang 70-80 tahun. Ada sih yang sampai 112 tetapi mati juga. Yang kelihatan ini akan berakhir, tetapi jiwa itu, roh itu ada dalam kekekalan. Dan kita salah fokus. Kita membesarkan, kita mendandani yang di luar ini, tetapi kita tidak mendandani roh kita. Padahal Tuhan bilang, peliharalah roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna sampai Tuhan datang kedua kali. Karena apa? Tuhan akan datang sebagai pengantin yang akan menjemput gereja Tuhan sebagai pengantin wanita. Pengantin kan harus dandan dong. Mempelai datang sudah dengan pakaian jas, engkau datang dengan compang-camping sebagai pengantin, gak diterima. Mulailah dandani roh kita dengan firman Allah. Caranya? Baca, dengarkan firman Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak taburan firman Tuhan. Bahkan kalau ketemu di gereja cuma sebulan atau seminggu sekali, di tiap-tiap hari YouTube itu sangat terbuka. Tinggal engkau mau atau tidak. Ya, tinggal engkau mau atau tidak. Saya mulai praktek itu tahun 2018 ketika Tuhan tarik ke Jakarta. Saya sendiri di Jemaat Gemim El Elyon ya di Malalayang 1 Barat. Yang senyum-senyum mungkin dari El Elyon ya? Oh. Saya berjemaat di sana juga sebagai pelayan khusus. Ya, 2018 ditarik ke Jakarta. Dan Tuhan membentuk saya di Jakarta lebih lagi. Karena di sana secara agama ya Bu, organisasi, saya pelayan khusus dari tahun 2001 di Jemaat Gemim El Manibang. Kemudian pemekaran tahun 2008 kami jadi Jemaat Gemim El Elyon. Ya. Pelayanan di sana, ibadah KPI itu dibangun di sana sekitar tahun 2012. Dan 2016 kami membentuk yang namanya El Elyon Ministry. Ya, kami melakukan pelayanan ibadah KPI di jemaat-jemaat di lingkungan Gemim, bahkan juga di Pantai Kosta, ya udah sampai ke Gorontalo juga. 2018 ditarik Tuhan ke Jakarta. Mungkin kalau Patricia itu, saya di bidang Yankes ya waktu itu. Saya datang karena saya juga, karena waktu itu suami, ya karena dia direktur, saya itu pengurus Dharma Wanita Persatuan di provinsi. Saya pamitan hari Jumat pagi. Saya pamitan dengan nangis-nangis. Sama saya tinggal Manado gitu kan. Di Manado saya lagi berbunga-bunga. Berbunga karirnya, saya pejabat fungsional yang sedang mekar-mekarnya. Waktu itu rekening sadiki-sadiki babunyi masuk. Narasumber, puskesmas A, puskesmas B di 15 provinsi, 15 kabupaten kota. Kalau ada yang tahu Mercy Park, itu adalah tempat usaha kami, sudah mulai jalan Mercy Park, jadi chain masuk tiap hari. Ada rumah di sana di Malalayang, lagi menikmati cucu pertama Bu, yang sangat dekat dengan kami dan lahir di rumah kami, Tuhan tarik. Saya nangis, waktu pamitan saya nangis. Saya kok seperti Abraham yang disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, kata saya gitu. Walaupun Abraham itu responnya enggak sama seperti saya. Dia disuruh Tuhan keluar, saya tinggal semua, enggak seperti saya gitu kan, nangis-nangis. Baper, enggak rela gitu kan. Saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan suruh saya ke Jakarta?
Memang ikut suami sih, tapi saya tahu pasti ada panggilan Tuhan secara khusus. 2018 kami pindah ke Jakarta dan suami yang semula banyak duduk manis di rumah, dulu kan di rumah sakit Kando ya, jadi pulang jam 5 sore, so di rumah, datang ke Jakarta, pergi dan pergi lagi. Saya di apartemen di Kemayoran sendiri, dan Tuhan berkata, jangan berharap pada manusia. Karena manusia itu hanya seperti hembusan napas. Kadang ditarik, kadang hembus. Tarik, hembus. Kadang ada, kadang tidak ada. Jangan berharap pada keadaan. Karena keadaan juga bisa naik turun. Gitu kan? Ini hari mungkin bahagia, esok tidak bahagia. Ini hari setia, besok tidak setia. Ini hari ekonomi bagus, besok bisa terpuruk, PHK. Tuhan bilang jangan berharap. Kenapa orang sering kecewa dengan orang, termasuk dengan pasangan? Karena kita berharap di pernikahan ini engkau membahagiakan saya. Tapi ketika yang kau dapati adalah pengkhianatan, ketika yang kau dapati adalah tidak ada tanggung jawab secara ekonomi, yang ada kau nyerah. Saya enggak tahan Tuhan. Karena bagimu adalah pernikahan tempat engkau mencari bahagia. Pernikahan itu tempat engkau melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu. Ketika engkau dipanggil sebagai istri, bagaimana engkau berperan sebagai istri penolong bagi suami. Bagaimana engkau mengasihi dia apapun modelnya dia. Itu tidak gampang. Karena dunia menarik kita bahwa kita juga punya ego. Tetapi orang yang dituntun dengan firman, dia tahu saya berumah tangga itu bukan hanya soal suami istri. Bukan saya bahagia atau tidak bahagia. Tetapi ada mandat Tuhan dalam pernikahan itu. Seperti kata Maleakhi 2:15. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam kesatuan itu, lahirnya keturunan ilahi. Sebagai orang tua kita bertanggung jawab memperkatakan firman itu bagi anak cucu keturunan kita. Sehingga mereka akan hidup menjadi generasi yang kuat, yang tahan banting, yang imannya tetap teguh di tengah segala situasi dunia yang ada. Tapi banyak suami istri yang gagal paham. Hidup cuma begini lama, sorry kalau nggak bisa bahagiakan kita masih ada orang lain. Itu satu. Ya. Jadi anak-anak muda ya yang belum kawin, berdoalah untuk pasanganmu. Karena ketika engkau menikah, engkau harus jadi orang yang tepat, bukan cari orang yang tepat. Kau tidak akan dapat orang yang tepat. Tetapi jadilah engkau pribadi yang tepat untuk pasanganmu. Kalau dua-dua berprinsip begitu, selamat rumah tangga. Ya, sebelum terlanjur, jangan kau kira pernikahan akan merubah tipikal kelakuan. Tertawa mama-mama, kenapa Kang? Ada apa Haleluya. Pernikahan tidak akan merubah, tambah jadi. Karena yang diperlihatkan padamu hari-hari ini sebagai pasangan anak muda itu masa promosi. Kalau masa promosi berarti apa? Yang DP bagus-bagus, sudah resili, yang anak akan ketemukan dia waktu menikah. Jadi karena jangan berharap banyak pasangan gitu kan, berharapnya kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau dituntun oleh Roh, kau tahu apa tugasmu sebagai suami, kau tahu apa tugasmu sebagai istri, kau tahu apa tugasmu sebagai orang tua. Dan nikah bukan asal nikah, kalau tasoni mau sudah cocok lari. Masih banyak yang tunggu di sana. Enggak seperti itu pernikahan Kristen. Ya. Maut yang akan memisahkan kita.
Itu kata firman Tuhan. Terserah orang mau bilang apa, tapi itu firman Tuhan. Bu, kalau dia kasar dong, kalau dia pembagila dong, Bu, 1 kali itu masih boleh. Bu, kalau 2 kali, Tuhan bilang berapa? 70 kali 7 kali. Sehari. Pada orang yang sama. Sejago-jagonya dia bikin dosa, 1 hari nak sampai 490 kali. Jadi kalau hari ini dia menyakiti hatimu, katakan pada dirimu dia masih punya jatah Tuhan 489 kali. Masih ada DP jatah. Ya gitu. Berat? Berat kalau roh kita masih roh bayi. Ya. Kalau roh kita sudah dewasa, kita sudah ngerti kenapa saya harus nikah. Ya. Kenapa saya? Maka dewasakanlah roh kita dengan firman Tuhan. Kenapa orang Israel udah dikeluarkan dari Mesir? Bayangkan, keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Setiap kali dia ketemu masalah, kalau kita lihat ini di Teberau ya. Teberau ini pas dorang baru keluar dari Mesir. Di Mesir Tuhan menunjukkan 10 mujizatnya. 10 tulah yang tidak di tulah terakhir tidak menimpa, di tulah-tulah itu tidak menimpa orang Israel. Ada spesialnya orang benar, ya. Mereka sudah mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Bahkan waktu mereka keluar dan akan bertemu dengan Teberau, Tuhan sudah berfirman di pasal ini di ayat sebelumnya, dia sudah bilang, aku akan mengeraskan hati Firaun. Dia akan mengejar kamu, ya, tetapi Tuhan sudah janji. Tuhan yang akan berperang untuk mereka. Kenapa Tuhan izinkan Firaun dan keretanya ada? Karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya kepada Firaun lewat Israel. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara? 10 keajaiban yang Tuhan nyatakan di Mesir tidak merubah mindset mereka tentang Tuhan. Sehingga ketika mereka ada di Teberau, wow, laut di muka, di belakang Firaun dan tentara berkuda sudah mengejar mereka dengan 600 kereta. Mungkin kali 3 orang ada 1.800 orang. Yang terjadi adalah mereka sangat ketakutan dan mereka malah berontak terhadap Musa. Musa, engkau mengeluarkan kami untuk membunuh kami di sini. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, ambil tongkat, ya, belalah laut Teberau, berjalan. Tuhan yang berada dalam tiang awan itu yang ada di muka, dia berpindah ke belakang. Ya, apa artinya? Ada saatnya Tuhan menuntun kita. Iko di sini, iko di sana, gitu. Tapi ada saatnya Tuhan ke belakang dan kita yang disuruh maju. Karena Tuhan percaya pada kekuatanmu. Amin. Ketika engkau melihat godaan, ada orang pebini di sana yang lebih gagah dari istrimu. Ada orang pesuami di sana yang lebih tajir dari suamimu. Atau ada godaan-godaan bagi anak muda. Waktu Tuhan tidak ada di depanmu, dia ada di belakangmu karena dia percaya engkau mampu untuk menghandle itu. Maka ketika persoalan datang, ketika ada masalah, ada pergumulan, jangan kau bilang Tuhan ada di mana, kenapa Tuhan tinggalkan aku? Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tapi pada saat tertentu dia percaya pada kekuatanmu, melebihi engkau percaya pada kekuatanmu. Orang yang sudah paham dengan Tuhannya, dia tahu
Dan karena itu dia tidak akan fokus dengan Teberau, dia tidak akan fokus dengan Mesir yang panggil-panggil pada dia, balik ke dosa lama, balik, ayo. Di sana ada kenikmatan, ada buah, ada bawang pir, ada kacang merah di sana. Dia tidak tergoda untuk balik ke sana. Ya. Tetapi kita melihat, kita belajar dari bangsa Israel. 10 mujizat Allah di tanah Mesir tidak merubah pandangan mereka terhadap Tuhan. Sehingga setiap kali ketemu masalah, yang ada adalah berontak terhadap Tuhan. Di Moab, Tuhan berkata, 10 kali mereka mencobai aku. Kalau yang kau harapkan dalam hidupmu adalah mujizat sakit menjadi sembuh. Kalau yang kau harapkan yang tidak ada doi jadi doi, jadi ada doi. Yang tidak ada jabatan yang biasa tiba-tiba dipromosikan, Tuhan jadi luar biasa. Selama itu tidak mengubah mindsetmu tentang apa yang Tuhan berikan, itu kesia-siaan. Amin. Kita seringkali bangga bersaksi, saya disembuhkan Tuhan. Caranya yang ajaib. Saya disembuhkan Tuhan, minum obat baik. Tapi apa artinya kalau hidupmu tidak berkenan ke Tuhan? Yang kita perlukan hari-hari ini adalah mujizat yang merubah mindset kita. Sakit sembuh tidak serta-merta membawa kita ke sorga. Tetapi kalau mindset kita tentang Tuhan berubah, itu yang akan membawa kita ke sorga. Ke sorganya bukan nanti, sekarang ini. Ketika kita mindset kita diubahkan oleh Tuhan, kita menikmati yang Tuhan bilang, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Sorga itu ada, bukan nanti orang mau mati masuk surga. Hari ini ketika kita hidup di dalam Tuhan, sorga itu datang. Sorga itu apa? Kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Bukan karena keadaan baik-baik saja. Tetapi ada Teberau di muka, ada Firaun di belakang, ada Goliat di muka, ada orang enak di muka. Tetapi kitanya tetap tenang. Karena aku tahu siapa yang menyertai aku. Itu dimensi surga. Jadi kalau mau bilang, angkat Tuhan masalah, kita perlu membangun kesadaran selama ada di dunia ini masalah akan selalu ada. Karena itu Tuhan ingin melatih kita untuk cakap, telan tuh masalah. Telannya apa? Telan dalam kebenaran. Karena kalau engkau tidak telan dalam kebenaran, tatigo torang. Kalau kita menelan masalah tidak dalam kebenaran, kepahitan. Badiang-badiang tapi pahit. Tetapi kalau kita mau dididik oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, kita tahu masalah akan selalu ada. Karena dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita akan ketemu dengan keadaan yang tidak sempurna, kita akan ketemu dengan orang-orang yang tidak sempurna. Karena itu kita berpotensi untuk dilukai oleh orang. Kita berpotensi untuk dilukai oleh keadaan. Persoalannya bagaimana respon kita. Gitu kan? Ketika kita berespon dengan benar, menghadapi Goliat, kita akan seperti Daud yang berkata, aku datang dalam nama Tuhan. Hari ini juga Goliat akan kuserahkan kepada burung-burung di padang. Tapi kalau respon kita salah, kita akan seperti orang Israel. Lihat Teberau berontak, lihat air yang ada di Masa dan Meriba berontak. Setiap kali terjadi masalah, mereka yang mereka lakukan adalah apa? Bersungut-sungut. Maka apa yang terjadi? 601.000 orang, saya catat itu ya.
601.000 orang yang dicatat oleh Musa dan Harun di Gunung Sinai sebagai orang yang berusia 20 tahun ke atas. Di dalam pembacaan kita di kitab Bilangan, di dalam Bilangan 26 ayat 62 sampai 65 dicatat gini. Yang dicatat oleh Musa dan imam, jadi yang dicatat di Gunung Sinai waktu dorang baru keluar dari Mesir, dicatat di situ, disensus di situ orang yang berumur 20 tahun ke atas laki-laki 601.710 orang. Ya, itu di Bilangan 26 ayat 51 sampai 53. Tetapi pada waktu mereka sudah berada di Moab, di tepi sungai Yordan akan masuk ke Yeriko, dikatakan begini, di antara mereka tidak terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Harun di Sinai. Ya, jadi orang yang kenapa waktu itu Tuhan suruh mereka khusus di Sinai? Karena ditentukan nanti milik pusaka kalian di Kanaan akan dibagi-bagikan kepada suku-suku Israel yang kepala atau laki-laki itu berjumlah 601.730 orang. Makanya dikatakan 2 juta orang yang dari Mesir, ya. Tapi kita melihat bahwa ketika sudah masuk Yeriko, nama-nama yang dicatat dulu di Gunung Sinai 40 tahun yang lalu, nama mereka tidak ada lagi tercatat masuk dalam Yeriko. Yang ada adalah siapa? Yosua dan Kaleb. Di antara 601.730 orang laki-laki yang disensus, yang bisa masuk hanya 2. Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena waktu mereka menghadapi orang enak di Kanaan, waktu 12 pengintai disuruh oleh Musa untuk mengintai di Kanaan, yang terjadi adalah 10 orang ini membawa kabar buruk tentang Kanaan. Di sana memang penuh susu dan madu, bahkan mereka sudah membawa anggur itu. Tetapi dikatakan apa? Di sana ada orang enak dan kita hanya seperti kalau kita pandangan mata kita hanya fokus pada masalah, kita akan merasa diri kita belalang. Masalah itu lebih besar. Makanya ada banyak orang yang akhirnya bunuh diri. Ya, tidak sanggup melihat masalah dan dia tidak bisa melihat Allahnya yang besar. Karena hari-hari yang direnungkan adalah masalahku Tuhan kapan selesai, masalahku kok Tuhan kenapa besar-besar. Kita yang membuat masalah itu jadi besar. Ya. Dan itu umumnya orang dunia, dari 12 pengintai 10 memperkatakan masalah yang besar raksasa. Torang cuma sama dengan belalang. 2 orang bilang apa? Kita telah mengalahkan mereka. Kanaan milik kita karena Tuhan yang berperang untuk kita. Orang yang fokusnya pada perkataan Tuhan, apapun masalah yang ia hadapi di depan mata, ya, orang yang fokusnya kepada Tuhan akan selalu berbicara tentang kebesaran Tuhan dan bukan kebesaran masalah. Dan orang-orang ini yang akan menjadi orang-orang yang menang. Kenapa? Karena fokus mereka pada perkataan Tuhan. Hari-hari ini apakah engkau mau dipimpin oleh Tuhan atau dipimpin oleh dunia, itu pilihan. Karena kitab Yosua berkata, hari ini kuperhadapkan kepadamu kematian dan kehidupan, ya, kutuk dan berkat, keberuntungan dan apa satu? Tiap hari ada pilihan. Kita yang memilih karena Tuhan mengaruniakan kita kehendak bebas. Tetapi ingat, setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Konsekuensinya ada di dunia ini, bahkan konsekuensinya setelah kita mati, dan itu ada di dalam kekekalan. Pastikan kita terus dipimpin oleh Roh Tuhan
dipimpin oleh firman Tuhan, tidak ada cara lain selain seperti Maria, kita mau duduk diam di kaki Tuhan sehari 3 sampai 5 kali. Dengarkanlah firman Tuhan, dan itu akan mengubah pola pikirmu. Saya dulu Tuhan merubah saya dari 2018 saya praktekkan ini. Kalau ibu lihat di gadget saya ini, kalau bisa dilihat di history, ya history di Google ataupun di YouTube, yang saya cari setiap hari adalah bagaimana membangun manusia rohani saya. Maka saya bilang, saya berbeda dari 5 tahun lalu. Saya berbeda. Dulu saya melihat masalah selalu nangis di hadapan Tuhan. Kok Tuhan ini lagi, ya ini lagi, kok nggak habis-habis. Tapi hari ini, kalau Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup saya sudah tahu. Tuhan, aku lagi dilatih. Yes Tuhan, 86, tambah kekuatan aku. Tambah sukacitaku, tambah kelegaanku. Saya bukan lagi orang yang menangis di hadapan Tuhan, minta masalah saya diselesaikan. Tapi saya menjadi orang yang siap perang. Bukan lagi fokus pada masalah, karena saya tahu Tuhan, aku ada di dunia dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Tidak apa-apa saya nak dikenal di dunia. Tidak apa-apa saya nak jadi pejabat tinggi. Tidak apa-apa saya nak jadi pejabat di gereja, tetapi saya dikenal di alam roh. Ya. Anak-anak Skewa, imam besar di zaman Paulus. Iblis berkata gini, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, mereka ini siapa? Bahkan Yesus pun dalam penghakiman ketika orang-orang merasa mereka orang benar, saya Tuhan yang menyembuhkan, saya yang berdoa, saya yang mengusir roh jahat, itu berarti kan orang dalam gereja. Tuhan bilang, enyaklah engkau, aku tidak kenal engkau. Pastikan kehidupan kita dikenal oleh Tuhan, kita juga dikenal oleh iblis. Ya, kalau iblis kenal kita, dia akan gemetar melihat kita. Dan kalau kita dituntun oleh Tuhan, maka perjalanan hidup kita akan berhasil. Ya, kita bukan orang yang menyerah pada keadaan, kita bukan menyerah pada situasi, tetapi kitalah pemenang kehidupan. Ya, masalah boleh datang silih berganti, itu Tuhan sedang memproses saya untuk menjadi orang yang perkasa di dalam Tuhan. Sehingga satu saat, kalau saya sebagai anak panah yang sudah diruncingkan oleh Tuhan, dilepaskan di tengah-tengah keluarga, di gereja Tuhan, di kampus, dimanapun, saya memenangkan kota-kota itu. Saya memenangkan kampus, saya memenangkan rumah tangga saya memenangkan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 1 jam 8 menit saya catat firman Tuhan dilepaskan hari ini. Anda dikenyangkan hari ini? Selanjutnya terserah kita masing-masing, ya. Tapi saya mau saksikan setelah saya makan firman 3 sampai 5 kali sehari, kehidupan saya berubah. Teman saya di kampus bilang, Bu Mary udah kuliah dulu di S1, kayaknya kok sekarang lebih muda dari dulu ya, gitu kata dia. Ya, kita akan diubahkan oleh Tuhan, bahkan di alam nyata pun orang bisa melihat perubahan itu.